Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sahabatku, pernahkah kalian membayangkan di saat hati hancur melihat suami bergandengan dengan wanita lain, kalian justru yang dipermalukan di depan umum? Itulah yang dialami oleh tokoh kita kali ini, Arum. Sebuah kisah tentang kesabaran yang berujung pada pelajaran hidup yang sangat mahal. Tapi, sebelum kita masuk ke ceritanya yang bikin emosi naik turun, Momo mau minta dukungan kalian dulu nih. Jangan lupa tekan tombol like video ini dan subscribe sekarang juga biar kalian gak ketinggalan update seru lainnya. Yuk, kita absen dulu biar makin akrab. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir, di kolom komentar di bawah ya. Momo pengen tahu nih, sahabat Momo paling jauh dari kota mana aja? Sudah siap tisu dan cemilannya? Kalau sudah, tarik napas panjang. Inilah kisah senyum terakhir Arum. Mari kita mulai. Suara pengumuman keberangkatan pesawat terdengar menggema di seluruh penjuru terminal bandara internasional itu, bersahutan dengan derap langkah kaki Arum yang terburu-buru. Napas wanita itu tersengal-sengal, peluh dingin membasahi pelipisnya yang tertutup jilbab sederhana. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah struk tagihan kartu kredit yang ia temukan jatuh di saku celana suaminya pagi tadi. Tagihan untuk 3 tiket pesawat kelas bisnis dan pemesanan hotel bintang 5 di Singapura. Hati Arum berdegup kencang, bukan karena lelah berlari, tapi karena rasa sakit yang mulai menjalar di dadanya. Ia berdoa dalam hati, berharap dugaannya salah. Berharap Panji, suaminya, benar-benar pergi dinas luar kota seperti pamitnya tadi pagi, bukan pergi berlibur seperti yang tertera di kertas itu. Namun, harapan Arum hancur berkeping-keping saat matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal di dekat gerbang keberangkatan. Di sana, berdiri Panji dengan setelan jas kasual yang mahal, terlihat sangat tampan dan rapi. Di sebelahnya, duduk Busanah, ibu mertua Arum, di atas kursi roda bandara, namun dengan penampilan yang sangat glamor. Leher dan pergelangan tangan wanita tua itu dipenuhi perhiasan emas yang berkilauan. Dan yang membuat darah Arum mendidih, ada seorang wanita muda berpakaian seksi yang berdiri sambil memeluk lengan Panji dengan manja. Itu Lani. Wanita yang selama ini Arum curigai namun selalu dibela mati-matian oleh Panji dan Busanah. Dengan sisa tenaga yang ada, Arum menghampiri mereka. Mas Panji. Ibu, panggil Arum dengan suara bergetar. Ketiga orang itu menoleh serentak. Wajah Panji pucat seketika, namun hanya sebentar. Rasa terkejut itu segera berganti dengan raut wajah kesal. Busanah justru memutar bola matanya malas, seolah kedatangan Arum adalah gangguan hama yang menjijikkan. Sementara Lani, wanita itu menatap Arum dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan meremehkan, lalu mendengus sinis. Ngapain kamu kesini, Rum? Bikin malu saja. Bentak Panji, bukannya merasa bersalah, ia malah memarahi istrinya di depan umum. Arum menahan air matanya agar tidak tumpah. Mas bilang mau dinas ke Surabaya. Tapi kenapa ada di bandara internasional? Kenapa sama Lani? Dan ibu? Ibu bilang sakit pinggang tidak bisa bangun, tapi kenapa sekarang mau jalan-jalan ke luar negeri? Busanah tertawa sumbang. Aduh, Arum. Kamu itu ya? Jadi istri kok bodoh banget. Anak saya, Panji, itu butuh hiburan. Dia kerja keras banting tulang, wajar kalau mau liburan. Kalau ngajak kamu, apa kata orang? Lihat penampilanmu itu, kucel, kayak pembantu. Malu-maluin kalau dibawa ke Singapura. Kata-kata mertuanya itu seperti sembilu yang menyayat hati Arum. Padahal, penampilan Arum yang sederhana itu karena ia selalu menghemat uang belanja demi melunasi cicilan rumah dan biaya sekolah anak-anak mereka. Uang yang seharusnya untuk Arum merawat diri, selalu diminta Busanah untuk membeli obat-obatan herbal yang ternyata palsu, atau sekadar untuk arisan sosialitanya. Tapi Mas, uang tabungan pendidikan Dava dan Rara baru saja Mas ambil. Kan? Mas bilang untuk modal proyek, ternyata untuk ini? Untuk foya-foya sama wanita simpanan ini? Arum menunjuk Lani dengan jari gemetar. Lani yang sejak tadi diam sambil mengunyah permen karet, tiba-tiba maju selangkah. Wajahnya merah padam karena disebut wanita simpanan. Tanpa aba-aba, tangan Lani melayang cepat. Plah!
Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kanan Arum. Suaranya begitu nyaring, hingga membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh kaget. Pipi Arum terasa panas dan perih seketika. Namun, rasa sakit di pipinya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya saat melihat reaksi suami dan mertuanya. Bukannya marah pada Lani, Panji dan Busanah malah tertawa. "Rasain," seru Busanah sambil menepuk tangan girang. "Itu pelajaran buat menantu yang tidak tahu diuntung. Sudah untung dinikahi anak saya, masih berani ngatur-ngatur." Panji merangkul pinggang Lani, menenangkan gundiknya itu seolah Lani adalah korban yang tersakiti. "Sudah, sayang. Jangan kotori tangan halumu buat nampar wajah dia. Nanti lecet. Biarin aja dia ngoceh sendiri. Lagian kamu lancang banget sih, Mbak," ucap Lani dengan nada angkuh. "Sadar diri dong. Mas Panji itu butuh pendamping yang sepadan, yang cantik, wangi, dan berkelas. Bukan kayak kamu yang bau bawang." Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Ada yang menatap kasihan pada Arum, tapi tak sedikit juga yang menatap sinis, karena penampilan Arum yang memang terlihat sangat sederhana dibandingkan kemewahan keluarga suaminya. Arum berdiri mematung. Tangan kanannya memegang pipi yang mulai membengkak. Di detik itu, sesuatu dalam diri Arum berubah. Air mata yang tadi mendesak ingin keluar, tiba-tiba surut. Rasa sedih yang menghimpit dadanya perlahan berganti menjadi kekosongan yang dingin. Ia menatap wajah Panji, lelaki yang ia cintai selama 10 tahun. Ia menatap Busanah, wanita yang ia rawat seperti ibu kandung sendiri. Dan ia menatap Lani, wanita yang merasa menang di atas penderitaan orang lain. Mereka bertiga masih menyeringai, menunggu Arum menangis meraung-raung atau memohon agar tidak ditinggalkan. Itu yang biasa Arum lakukan dulu. Memohon dan mengalah. Tapi kali ini berbeda. Arum menurunkan tangannya dari pipi. Ia menegakkan punggungnya. Tatapan matanya yang biasanya lembut dan penurut, kini berubah tajam dan dingin, menusuk langsung ke manik mata Panji. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya ketenangan yang menakutkan. "Baiklah," ucap Arum pelan, namun terdengar sangat jelas di antara keramaian. Ia tidak membalas tamparan Lani. Ia tidak memaki Busanah. Ia tidak memohon pada Panji. Arum hanya mengangguk pelan, seolah baru saja mengerti sebuah keputusan besar. Ia merogoh saku gamisnya, mengeluarkan ponsel, dan mengetik sesuatu dengan cepat. "Silakan pergi," kata Arum datar. "Nikmati liburan kalian sepuas-puasnya." Panji sempat tertegun melihat reaksi istrinya yang tidak biasa itu. Ada perasaan tidak enak yang menyelinap di hatinya melihat tatapan kosong Arum, tapi egonya terlalu tinggi. "Halah, sok tegar. Ayo, sayang, ibu, kita masuk. Pesawat sebentar lagi berangkat. Jangan sampai mood kita rusak gara-gara wanita ini," ajak Panji sambil mendorong kursi roda Busanah. Mereka bertiga berbalik meninggalkan Arum, berjalan menuju gerbang pemeriksaan dengan tawa yang masih terdengar. Mereka tidak menoleh lagi ke belakang. Mereka tidak tahu bahwa saat itu juga, Arum berbalik badan dan melangkah pergi ke arah pintu keluar bandara. Arum berjalan dengan langkah pasti. Ia menempelkan ponsel ke telinganya. "Halo, Pak Dharma," ucap Arum pada seseorang di seberang telepon. Suaranya tenang, tanpa getaran tangis sedikit pun. "Tolong siapkan berkas gugatan cerai. Dan satu lagi, tolong aktifkan klausul pembekuan aset yang pernah Bapak sarankan dulu." "Ya, semuanya. Rumah, mobil, dan kartu tambahan. Mulai detik ini." Arum mematikan telepon, menarik napas panjang, dan terus berjalan menembus kerumunan. Senyum terakhir untuk Panji dan keluarganya sudah ia berikan. Kini, saatnya ia mengambil kembali hidupnya yang sempat ia serahkan pada orang-orang yang salah. Taksi yang ditumpangi Arum berhenti tepat di depan pagar besi tempa yang menjulang tinggi. Rumah mewah berlantai 2 dengan arsitektur klasik modern itu berdiri megah, tampak mencolok dibandingkan rumah-rumah lain di kompleks tersebut. Selama ini, rumah ini adalah kebanggaan Panji. Suaminya itu selalu memamerkan kepada teman-temannya bahwa istana ini adalah hasil keringatnya sendiri. Padahal, tembok-tembok kokoh itu menyimpan rahasia besar yang selama ini dijaga rapat oleh Arum. Arum melangkah masuk ke dalam rumah yang sunyi. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyapa kulitnya, namun tidak sedingin hatinya saat ini.
Tidak ada lagi air mata. Tangisnya sudah habis di perjalanan pulang tadi. Kini, yang tersisa hanyalah tekad yang membatu. Ia berjalan menuju ruang kerja Panji, mengambil sebuah map merah dari laci tersembunyi yang kuncinya hanya ia yang pegang. Arum kembali menghubungi Pak Dharma, pengacara kepercayaan mendiang ayahnya. "Pak Dharma, saya sudah di rumah," ucap Arum sambil duduk di kursi kebesaran suaminya. Kursi yang selama ini Panji duduki dengan angkuh saat memarahi Arum soal pengeluaran dapur. "Baik, Nak Arum. Saya konfirmasi sekali lagi," suara berat Pak Dharma terdengar hati-hati di seberang sana. "Apakah Nak Arum yakin ingin memutus semua aliran dana sekarang? Bapak ingatkan, ini akan membuat suami dan mertuamu syok berat. Rekening operasional perusahaan Panji yang selama ini Nak Arum suntik dana pribadi juga akan kolaps dalam hitungan hari." Arum menatap foto pernikahan yang terpajang di meja kerja. Di foto itu, Panji tersenyum lebar, sementara Arum menatapnya dengan penuh pemujaan. "Bodoh sekali wanita di foto itu," pikir Arum. "Lakukan, Pak." "Semuanya," jawab Arum tegas. "Selama 5 tahun ini saya diam. Saya menutupi fakta bahwa gaji Panji bahkan tidak cukup untuk membayar listrik rumah ini. Saya melunasi utang judi online-nya diam-diam, karena tidak ingin dia malu di hadapan karyawan. Saya biarkan dia merasa menjadi raja, berharap dia akan menghargai ratunya. Tapi hari ini, raja itu justru menendang saya keluar demi seorang selir." Hening sejenak di ujung telepon, sebelum Pak Dharma menjawab dengan nada bangga, "Keputusan yang tepat. Sudah lama Bapak menunggu Nak Arum sadar. Aset warisan ayahmu aman. Rumah yang mereka tempati itu statusnya sewa jangka panjang atas nama Nak Arum, bukan beli seperti yang Panji klaim. Saya akan hubungi pemilik properti untuk pembatalan perpanjangan kontrak mulai besok." "Terima kasih, Pak." Sambungan terputus. Arum meletakkan ponselnya di meja dan mulai bekerja. Bukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu atau mengepel yang biasa ia lakukan, melainkan pekerjaan bersih-bersih yang sesungguhnya. Ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Jari jemarinya dengan lincah menari di atas layar. Pertama, kartu kredit, Black Card, tambahan yang dipegang Panji. Kartu yang baru saja dipakai untuk membeli tiket ke Singapura itu, memiliki limit tak terbatas, karena terhubung langsung ke deposito Arum. Klik. Blokir permanen. Laporkan hilang. Kedua, kartu belanja bulanan yang dipegang Bu Sanah. Kartu yang selalu digesek mertuanya untuk mentraktir teman-teman arisannya di restoran mewah, agar dibilang orang kaya lama. Klik. Blokir permanen. Ketiga, akses rekening bersama. Arum menarik seluruh saldo yang ada, menyisakan hanya saldo minimal Rp50.000. Uang di sana pun mayoritas adalah hasil bisnis catering Arum yang ia tabung, bukan uang Panji. Selesai dengan urusan finansial, Arum beranjak ke kamar tidur utama. Ia mengeluarkan koper besar dari atas lemari. Arum tidak serakah. Ia tidak mengambil barang-barang yang dibeli Panji, meskipun ia tahu Panji membelinya pakai uang Arum secara tidak langsung. Arum hanya mengambil pakaian-pakaian lamanya yang sederhana, dokumen-dokumen penting, ijazah, surat tanah warisan orang tuanya, dan perhiasan peninggalan ibunya. Ia melihat koleksi tas branded dan sepatu mahal di lemari kaca. Sebagian besar adalah hadiah dari Panji saat Arum ulang tahun, dibeli menggunakan kartu kredit yang tagihannya Arum sendiri yang bayar. Arum tersenyum miris. Ia membiarkan barang-barang mewah itu tetap di sana. Biarlah itu menjadi saksi bisu kemewahan semu yang selama ini mereka agung-agungkan. Saat sedang melipat gamis terakhir, matanya tertumbuk pada sebuah kotak obat di nakas samping tempat tidur Bu Sanah. Itu obat hipertensi dan vitamin tulang mahal yang harus diminum Bu Sanah setiap hari. Arumlah yang selalu telaten menyiapkan obat itu, memastikannya tidak habis, bahkan memijat kaki Bu Sanah setiap malam. "Semoga Lani bisa memijat kakimu sebaik aku, Bu," gumam Arum pelan sambil menutup resleting kopernya. Rumah itu kini terasa semakin besar dan kosong. Arum menyeret kopernya menuruni tangga. Suara roda koper yang beradu dengan lantai marmer memecah keheningan. Tidak ada lagi Arum yang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Tidak ada lagi Arum yang membersihkan debu di ruang tamu. Sesampainya di pintu depan, Arum berhenti sejenak. Ia menatap sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya.
Sofa kulit Italia tempat Panji biasa bermalas-malasan, lampu gantung kristal yang selalu dibanggakan Busana. Semuanya tampak indah, tapi terasa busuk di mata Arum. Ia meletakkan kunci rumah cadangan di atas meja konsol dekat pintu masuk, tepat di samping foto keluarga besar mereka. Arum melangkah keluar, menutup pintu kayu jati yang berat itu dengan pelan. Tidak dibanting, tidak dikunci. Ia membiarkannya begitu saja. Di depan gerbang, sebuah taksi online sudah menunggu. Arum mengangkat kopernya ke bagasi. Saat ia duduk di kursi penumpang dan mobil mulai melaju menjauh, Arum tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke jalanan di depannya. Langit sore mulai berwarna jingga. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, Arum merasa benar-benar bisa bernapas lega. Beban berat berupa menjaga kehormatan suami, yang selama ini ia pikul sendirian, sudah ia letakkan di lantai rumah mewah itu. Kini, Arum bukan lagi istri Panji yang penurut. Ia adalah Arum, wanita yang memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Dan permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di Singapura sana, bom waktu yang Arum pasang baru saja mulai menghitung mundur. Cahaya lampu butik mewah di kawasan Orchard Road, Singapura, bersinar menyilaukan mata, seolah berlomba memamerkan kemewahan barang-barang bermerek yang dipajang di etalasenya. Di dalam salah satu butik tas ternama asal Prancis itu, Lani berjalan bak seorang ratu. Tangannya menunjuk sana-sini, memilih tas-tas edisi terbatas yang harganya setara dengan sebuah mobil minibus di Jakarta. "Mas, yang ini warnanya lucu banget. Cocok sama gaun yang aku beli tadi," rengek Lani manja sambil menggelayut di lengan Panji. Panji tersenyum lebar, dadanya membusung bangga. Ia menikmati tatapan iri para pelayan toko yang melihatnya membawa 2 wanita sekaligus untuk berbelanja gila-gilaan. "Ambil saja, sayang. Apapun yang bikin kamu senang. Mas kan kerja keras buat siapa lagi kalau bukan buat manjain kamu dan ibu." Di sudut lain, Busana sedang sibuk mencoba kacamata hitam bertahta kristal Swarovski. Ia berkaca sambil mematut diri, merasa 10 tahun lebih muda. "Ji, ibu juga mau yang ini ya? Sama syal sutra itu. Biar nanti pas arisan di Jakarta, teman-teman ibu pada melongo lihat oleh-oleh dari Singapura." "Beres, Bu. Masukkan saja semuanya ke keranjang," jawab Panji enteng. Total belanjaan mereka menumpuk di meja kasir. Pelayan toko dengan sarung tangan putih menghitung totalnya. Angka yang muncul di layar mesin kasir sangat fantastis, mencapai ratusan juta rupiah jika dikonversikan. Namun, Panji sama sekali tidak gentar. Dengan gaya angkuh yang dibuat-buat, ia mengeluarkan dompet kulitnya dan menarik selembar kartu kredit berwarna hitam mengkilap. Kartu sakti yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya. Kartu tambahan yang limitnya terhubung langsung dengan deposito warisan Arum. "Gesek saja. Tidak perlu pakai PIN, langsung tanda tangan," kata Panji sok tahu, melempar kartu itu ke atas meja kaca. Pelayan itu tersenyum ramah, mengambil kartu tersebut dan memasukkannya ke mesin EDC. Hening sejenak. Panji sibuk merapikan kerah kemejanya, sementara Lani sudah sibuk selfie dengan tas barunya yang belum dibayar. Tiba-tiba, mesin EDC mengeluarkan bunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Pelayan itu mengerutkan kening, lalu mencoba menggeseknya sekali lagi. Hasilnya sama. Lampu indikator di mesin berubah merah. "Maaf, Tuan. Kartunya declinet," ucap pelayan itu sopan namun tegas. Senyum Panji memudar sedikit. "Hah? Gak mungkin. Itu black card. Limitnya tidak terbatas. Coba lagi. Mesin kamu yang rusak kali." Pelayan itu mencoba untuk ketiga kalinya, kali ini dengan sedikit lebih lambat. Namun struk penolakan kembali keluar. "Maaf, Tuan. Keterangannya, do not honor. Transaksi ditolak oleh bank penerbit." Wajah Panji mulai memerah. Ia merasakan tatapan Lani dan Busana yang berubah menjadi bingung. Demi menjaga gengsi, Panji tertawa canggung. "Ah, biasalah sistem Bank Indonesia kadang suka error kalau di luar negeri. Sebentar, saya pakai kartu yang lain." Panji mengeluarkan kartu kedua. Kartu platinum yang biasa dipakai Busana belanja bulanan. Ia menyodorkannya dengan percaya diri. Bip. Ditolak lagi. Keringat dingin mulai merembes di punggung Panji. Ia mengeluarkan kartu ketiga,
keempat, hingga kartu debit pribadinya. Semuanya ditolak. Situasi di meja kasir mulai berubah tegang. Senyum ramah pelayan toko kini menghilang, berganti dengan tatapan curiga. Seorang manajer toko berjas rapi mendekat, berdiri di belakang kasir dengan tangan bersedekap, seolah siap memanggil keamanan jika terjadi sesuatu. Ada masalah, Tuan? Tanya manajer itu dengan bahasa Inggris yang fasih namun dingin. Jika Tuan tidak bisa membayar, mohon maaf, kami harus mengembalikan barang-barang ini ke gudang. Ada antrean pelanggan lain di belakang Anda. Tunggu sebentar. Saya telepon bank saya dulu, bentak Panji panik. Ia menjauh sedikit, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Lani mulai gelisah. Ia menurunkan tas yang tadi ia pegang. Mas, kok lama banget sih? Malu tahu dilihatin orang, bisik Lani ketus. Sabar dong, balas Panji tak kalah ketus. Sambungan telepon terhubung ke layanan prioritas bank. Halo, dengan Panji. Kenapa semua kartu saya tidak bisa dipakai? Teriak Panji ke telepon. Suara customer service di seberang sana terdengar tenang namun mematikan. Mohon maaf, Bapak Panji. Berdasarkan data kami, seluruh kartu tambahan atas nama Bapak dan Ibu Sanah telah dilaporkan hilang dan diblokir permanen oleh pemegang kartu utama, Ibu Arum, 1 jam yang lalu. Akses Bapak rekening tersebut sudah ditutup total. Dengkul Panji lemas seketika. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepalanya di siang bolong. Arum? Istri penurut itu memblokir semuanya? Tidak mungkin. Arum tidak mungkin berani. Gumam Panji pelan, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Mas, gimana sih? Lani menarik lengan baju Panji kasar, menyadarkannya dari lamunan. Orang-orang pada ngeliatin kita. Bayar cepetan. Panji menatap Lani, lalu menatap manajer toko yang sudah memberi kode kepada petugas keamanan. Ia sadar, ia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Uang tunai di dompetnya hanya cukup untuk makan siang di food court, bukan untuk membeli tas mewah. Dompet saya ketinggalan di hotel. Alibi Panji gagap. Alasan klise yang membuat manajer toko mendengus menghina. Mohon tinggalkan toko kami sekarang, ucap manajer itu tegas sambil menunjuk pintu keluar. Barang-barang ini tetap di sini. Seorang petugas keamanan berbadan besar maju, mengambil paksa tas dari tangan Lani dan kacamata dari tangan Bu Sanah. Jangan kasar dong. Saya bisa beli toko ini kalau saya mau. Teriak Bu Sanah tidak terima kacamata pilihannya diambil. Dasar pelayan tidak sopan. Panji, marahin mereka. Sudah, Bu, ayo keluar. Panji menarik tangan ibunya dan Lani, menyeret mereka keluar dari butik mewah itu dengan wajah tertunduk menahan malu yang luar biasa. Sesampainya di trotoar Orchard Road yang ramai, Lani menghempaskan tangan Panji dengan kasar. Kamu bohong ya, Mas? Lani berkacak pinggang, matanya melotot marah. Katanya unlimited, katanya orang kaya, bayar tas satu aja nggak becus. Malu-maluin aku aja. Bukan gak punya duit, Lan. Itu bannya lagi maintenance. Kamu jangan nambah pusing deh, bentak Panji balik. Ia tidak berani jujur bahwa Arum telah memutus sumber dananya. Jika Lani tahu ia sekarang tidak punya akses uang, wanita itu pasti akan langsung pergi. Terus sekarang gimana? Kita mau makan malam di restoran seafood yang mahal itu kan? Aku udah lapar. Lani merengek, tapi nadanya menuntut. Panji merogoh saku celananya, menghitung sisa uang tunai dolar Singapura yang ia punya. Sangat sedikit. Cukup untuk makan, tapi jelas bukan di restoran seafood bintang 5. Kita makan di Food Street dulu ya hari ini. ATM-nya kayaknya bermasalah semua, bujuk Panji dengan suara memelas. Lani membelalakan mata. Makan pinggir jalan? Kamu gila? Aku udah dandan cantik gini diajak makan di pinggir jalan. Bu Sanah ikut menimpali. Aduh Panji, kaki ibu sakit kalau harus jalan jauh cari makan murah. Panggil taksi saja, kita balik ke hotel. Pesan makan di kamar. Panji menelan ludah. Hotel tempat mereka menginap belum dibayar lunas deposit tambahannya. Kalau kartu kredit mati, mereka mungkin tidak bisa memesan layanan kamar. Liburan impian ini baru saja dimulai beberapa jam, tapi rasanya sudah berubah menjadi mimpi buruk yang mencekik leher.
Langit Singapura mulai gelap, namun bagi Panji, masa depannya terlihat jauh lebih gelap. Bayangan wajah Arum yang tenang saat di bandara tadi kembali muncul di benaknya, kini terasa seperti hantu yang menertawakan kebodohannya. Perjalanan pulang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju kompleks perumahan elit itu, terasa seperti perjalanan menuju neraka. Di dalam taksi yang sempit, hawa panas bukan berasal dari AC yang mati, melainkan dari emosi yang meletup-letup di antara 3 penumpangnya. Panji duduk di depan dengan wajah kusut, sementara di belakang, Lani dan Busana saling sikut karena merasa kesempitan. Tidak ada lagi tawar renyah atau pameran kemewahan seperti saat keberangkatan kemarin. Yang ada hanya rasa lapar, lelah, dan malu. Liburan di Singapura hancur total. Mereka hanya bertahan 1 malam di sana. Itu pun tidur meringkuk di lobi hotel karena deposit kartu kredit ditolak dan uang tunai Panji tidak cukup untuk membayar kamar termurah sekalipun. Mereka akhirnya pulang menggunakan tiket return yang untungnya sudah dipesan sejak awal. Meski harus menahan lapar seharian karena tidak punya uang untuk membeli makanan di Bandara Changi yang mahal. Mas, buruan dong bayar taksinya. Supirnya udah ngeliatin terus tuh. Lani menendang kursi Panji dari belakang. Panji menghela napas kasar. Ia merogoh saku celananya, mengumpulkan sisa-sisa uang rupiah recehan dan beberapa lembar dolar Singapura yang belum sempat ditukar. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan uang pas-pasan itu ke supir taksi. Kembaliannya ambil saja, Pak, ucap Panji sok gengsi, padahal itu uang terakhirnya. Mereka turun di depan gerbang rumah mewah bercat putih itu. Harapan Panji satu-satunya adalah segera masuk ke dalam, mandi air hangat, makan mie instan, dan tidur di kasur empuknya. Ia yakin Arum hanya menggertak. Istri penurut itu pasti ada di dalam. Mungkin sedang menangis menyesal, dan nanti Panji akan memaksanya membuka kembali akses bank. Panji melangkah gagah menuju pintu utama, mengeluarkan kunci rumah dari sakunya. Lani dan Busana menunggu di belakang dengan wajah masam. Awas aja kalau si Arum itu nggak masakin makan malam. Ibu sudah lapar sekali, mau pingsan rasanya, gerutu Busana sambil memijat pinggangnya. Panji memasukkan anak kunci ke lubang pintu. Ia memutar ke kanan. Ia memutar ke kiri. Tidak bergerak. Sial, umpat Panji. Ia mencoba mendorong pintu itu, tapi terkunci rapat. Arum pasti ganti kuncinya. Panji mulai menggedor pintu dengan keras. Arum, buka. Jangan main-main kamu ya. Ini suami kamu pulang. Arum. Hening. Tidak ada jawaban dari dalam. Rumah itu gelap gulita. Tidak seperti biasanya yang selalu terang benderang menyambut kepulangannya. Minggir, Mas. Biar aku yang teriak. Lani maju, lalu berteriak dengan suara cemprengnya. Heh perempuan kampung, buka pintunya. Jangan sok nguasain rumah orang ya. Tiba-tiba, sebuah cahaya senter menyorot wajah mereka, membuat ketiganya silau. Seorang petugas keamanan kompleks berseragam lengkap mendekat dengan wajah tegas. Di sebelahnya, berdiri seorang pria berjas rapi yang asing bagi Panji. Maaf, Pak Panji. Mohon jangan membuat keributan malam-malam begini, tegur satpam itu dingin. Sikap hormat yang biasa ditunjukkan satpam itu kini hilang tak berbekas. Pak Asep, bagus Bapak datang. Tolong bantu saya dobrak pintu ini. Istri saya yang gila itu mengganti kuncinya dan mengunci kami di luar. Perintah Panji dengan nada tinggi. Pak Asep tidak bergerak. Ia malah menatap pria berjas di sebelahnya. Pria itu maju selangkah, membetulkan letak kacamata minusnya. Selamat malam, Bapak Panji. Perkenalkan, saya Budi, agen properti yang mengelola aset rumah ini, ucap pria itu datar. Panji mengerutkan kening. Agen properti? Ngapain kamu di sini? Ini rumah saya. Sertifikatnya ada di... Panji terdiam. Ia baru sadar ia tidak pernah melihat sertifikat rumah ini. Arum selalu bilang dokumennya disimpan di bank agar aman. Maaf, Pak, potong Budi cepat, mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya. Rumah ini bukan milik Bapak. Rumah ini statusnya sewa jangka panjang selama 5 tahun atas nama Ibu Arum. Dan per hari ini, Ibu Arum telah resmi memutus kontrak sewa serta menyerahkan kembali kunci rumah kepada pemilik aslinya. Dunia Panji serasa runtuh. Kakinya goyah, membuatnya harus berpegangan pada pilar teras. Apa?
Sewa? Tidak mungkin. Arum bilang ini hadiah pernikahan, dia bilang dia beli tunai pakai uang warisan. Itu urusan rumah tangga Bapak. Yang jelas, data kami valid. Kontrak sudah diputus. Barang-barang pribadi Ibu Arum sudah dibawa. Sisanya, yang ada di dalam, dianggap sampah oleh penyewa dan menjadi hak pemilik rumah untuk dibuang atau dilelang, jelas budi tanpa perasaan. Jadi, silakan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Pemilik asli besok mau merenovasi total. Lani yang mendengar itu melongo tak percaya. Ia menatap Panji dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi lagi. Jadi selama ini kamu ngontrak, Mas? Tanya Lani dengan nada menusuk. Rumah gedung ini cuma sewaan? Dan kamu nggak tahu? Bukan begitu, Lan. Arum pasti bohong. Panji tergagap, wajahnya pucat pasi. Dasar penipu. Lani mendorong bahu Panji keras, hingga suaminya itu terhuyung ke belakang. Aku pikir kamu kaya beneran. Ternyata cuma orang miskin yang numpang hidup sama istri. Busanah yang sedari tadi diam karena syok, tiba-tiba menjerit histeris. Bohong. Ini rumah anak saya. Saya ratu di sini. Arum pasti main dukun. Panggil polisi, Panji. Usir orang-orang ini. Pak Asep maju, memegang pentungan di pinggangnya. Busanah, tolong jaga sikap. Kalau ibu dan bapak tidak pergi sekarang, saya terpaksa panggil polisi beneran atas tuduhan masuk pekarangan orang tanpa izin. Mendengar kata polisi, nyali Panji ciut. Ia tahu ia tidak punya bukti kepemilikan apapun. Arum benar-benar telah melucuti segala kebohongannya sampai ke akar-akarnya. Kita pergi dulu. Ajak Panji lemah, menarik tangan ibunya. Mau pergi kemana? Lani membentak. Tas aku di dalam. Baju-baju aku. Sudah tidak ada apa-apa di dalam, Mbak. Tadi sore jasa angkut sampah sudah membersihkan semuanya sesuai instruksi pemilik. Selabudi, agen properti itu, memberikan pukulan terakhir. Lani menjerit frustrasi. Tanpa babe ibu, ia berjalan cepat meninggalkan pekarangan rumah itu, menghentakkan kaki dengan marah. Lani, tunggu. Panji mencoba mengejar, tapi langkahnya tertahan oleh Busanah yang menangis meraung-raung minta digendong karena kakinya lemas. Malam itu, di pinggir jalan raya yang sepi dan dingin, Panji mendorong kursi roda ibunya, berjalan kaki menyusuri trotoar. Mereka tidak punya tujuan. Rumah teman-teman Panji terlalu jauh, dan ia terlalu malu untuk menumpang. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah motel kumuh dengan lampu neon berkedip-kedip suram. Motel, Melati Indah, tempat yang biasa digunakan sopir truk untuk istirahat sejenak. Kita tidur di sini malam ini, Bu, bisik Panji parau. Busanah menatap bangunan kusam itu dengan horor. Ibu nggak mau. Bau amis. Banyak nyamuk. Ibu mau pulang ke kamar ibu yang dingin. Kita nggak punya rumah lagi, Bu. Mengerti nggak sih? Panji membentak ibunya untuk pertama kali dalam hidupnya. Bentakan itu membuat Busanah terdiam 1000 bahasa, air matanya mengalir deras membasahi pipi keriputnya. Di resepsionis yang bau rokok, Panji membayar satu kamar sempit menggunakan sisa uang receh terakhir dan jam tangan mahalnya sebagai jaminan. Saat pintu kamar motel dibuka, bau apek langsung menyeruak. Kasurnya tipis dengan spray yang warnanya sudah kusam kecoklatan. Tidak ada AC, hanya kipas angin tua yang berdecit saat dinyalakan. Panji merebahkan tubuhnya yang remuk redam di lantai yang dingin, membiarkan ibunya tidur di kasur. Ia menatap langit-langit kamar yang berjamur. Baru 2 hari lalu, ia tidur di kasur king size dengan selimut bulu angsa. Sekarang, ia tidur di lantai motel jam-jaman. Di keheningan malam itu, suara dengkuran Lani tidak terdengar. Lani menolak tidur sekamar dengan Busanah dan memilih pergi entah kemana. Meninggalkan Panji yang kini benar-benar sendirian menanggung beban ibunya yang rewel. Dalam kegelapan, Panji mulai menyadari satu hal mengerikan. Arum tidak sekadar pergi, Arum telah mencabut nyawa kehidupannya. Sinar matahari pagi yang menembus celah ventilasi motel kumuh itu tidak membawa kehangatan bagi Panji, melainkan kenyataan pahit yang harus ia telan bulat-bulat. Ia terbangun dengan punggung pegal luar biasa, akibat tidur di lantai beralaskan tikar tipis. Di atas kasur busa yang sudah kempes, Busanah masih tertidur gelisah,
Sesekali merintih dalam tidurnya memanggil nama Arum untuk meminta pijatan. Panji bangkit, mengusap wajahnya yang kusut. Ia harus pergi ke kantor. Ya, pekerjaan adalah satu-satunya benteng terakhir yang ia miliki. Sebagai manajer pemasaran di perusahaan distributor elektronik, gajinya lumayan, meski gaya hidupnya selama ini jauh melampaui angka di slip gaji itu. Selama ini ia merasa aman karena tidak pernah ditagih utang. Padahal ia sering kalah judi bola online dan meminjam uang panas. Panji tidak pernah tahu. Setiap kali ada surat peringatan datang ke rumah, Arumlah yang membukanya, membayarnya lunas dengan uang tabungan pribadinya, lalu membakar surat itu agar harga diri suaminya tetap terjaga. Kini, tanpa Arum, tameng tak kasat mata itu telah hilang. Ibu tunggu di sini ya. Panji mau ke kantor dulu. Nanti siang Panji bawakan makan enak. Janji Panji pada ibunya yang baru saja terbangun dan langsung mengeluh lapar. Panji mengenakan kemeja kemarin yang sudah lecek karena belum disetrika. Ia menyemprotkan parfum yang tersisa sedikit di botol kecilnya untuk menyamarkan bau apek motel. Dengan sisa kepercayaan diri yang dipaksakan, ia memacu mobil SUV-nya, satu-satunya aset mewah yang masih ia pegang kuncinya, menuju kantor. Sesampainya di lobi gedung perkantoran di kawasan Jakarta Pusat itu, Panji merasa sedikit lega. Suasana kantor yang dingin dan formal membuatnya merasa kembali menjadi orang penting. Namun, ketenangan itu hanya bertahan 5 menit. Baru saja Panji mendudukan bokongnya di kursi empuk ruangannya, pintu ruangan itu didobrak kasar. 3 orang pria berbadan tegap dengan kulit terbakar matahari dan wajah garang masuk tanpa permisi. Resepsionis kantor yang ketakutan mencoba menahan mereka, tapi kalah tenaga. Yang mana namanya Panji? Teriak salah satu pria itu, suaranya menggelegar membuat seluruh staf di ruangan itu terdiam. Panji berdiri gemetar. Saya Panji. Ada apa ini? Kalian siapa? Oh, ini orangnya. Gaya selangit, utang melilit. Pria itu maju, menggebrak meja kerja Panji hingga pulpen dan bingkai foto terjatuh. Bayar utang lo sekarang. Udah 3 bulan nunggak cicilan judi, biasanya lancar jaya, kenapa sekarang macet total? Lo kira duit nenek moyang lo? Wajah Panji memerah padam. Ia melirik rekan-rekan kerjanya yang kini menatapnya dengan pandangan kaget dan jijik. Rahasia kotornya terbongkar. Tolong jangan teriak-teriak. Pak, kita bicarakan baik-baik. Baik-baik gundulmu. Bos kami sudah habis kesabaran. Pria itu mencengkeram kerah ke meja Panji. Keributan itu memancing keluar Pak Hendra, direktur utama perusahaan. Wajah Pak Hendra merah menahan marah melihat kantornya seperti pasar. Ada apa ini? Keamanan, teriak Pak Hendra. Bapak bosnya? Tanya penagih utang itu sambil menunjuk Panji. Anak buah bapak ini penipu. Utang ratusan juta nggak dibayar. Kalau dia nggak bayar hari ini, kantor bapak yang bakal kami tongkrongin tiap hari. Pak Hendra menatap Panji dengan tatapan kecewa berat. Panji, ke ruangan saya. Sekarang. Setelah para penagih utang itu ditenangkan oleh keamanan gedung di lobi bawah, Panji duduk di hadapan Pak Hendra dengan kepala tertunduk. Saya kecewa sama kamu, Ji, suara Pak Hendra dingin. Saya dengar desas-desus kamu main judi, tapi saya tidak sangka sampai dikejar debt collector ke kantor. Ini mencoreng nama baik perusahaan. Klien-klien besar bisa kabur kalau tahu manajernya bermasalah finansial. Pak, beri saya kesempatan, saya akan lunasi. Panji memohon. Tidak ada kesempatan kedua. Surat pemecatan kamu sedang dicetak HRD. Kemasi barang-barangmu sekarang dan angkat kaki dari sini. Dunia Panji gelap seketika. Dipecat. Ia benar-benar kehilangan segalanya. Dengan langkah gontai, ia membawa kardus berisi barang-barang pribadinya menuju lobi. Di lobi gedung, kesialan Panji belum berakhir. Lani berdiri di sana, mengenakan dres ketat dan kacamata hitam, tampak tidak sabar. Rupanya Lani datang karena Panji janji akan memberinya uang tunai hari ini setelah bank normal kembali. Mas, lama banget sih? Mana duitnya? Aku mau ke salon nih. Todong Lani begitu melihat Panji keluar dari lift. Belum sempat Panji menjawab, 2 orang pria berseragam dari perusahaan leasing mobil menghampiri Panji. Selamat siang, Pak Panji. Mohon maaf,
Kami mendapat perintah penarikan unit kendaraan SUV warna hitam dengan plat nomor B1234XXX. Ucap petugas itu sambil menunjukkan surat tugas. Loh? Kenapa ditarik? Itu mobil saya, protes Panji panik. Cicilannya sudah menunggak 3 bulan. Pak. Dan pemegang kontrak atas nama Ibu Arum tadi pagi menelepon kantor kami, menyatakan beliau tidak akan melanjutkan pembayaran dan mempersilakan unit ditarik. Jelas petugas itu lugas. Lani yang mendengar itu melongo. Kacamata hitamnya ia turunkan sedikit. Hah? Jadi mobil mewah itu juga bukan punya kamu? Itu cicilan atas nama Arum? Panji tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Petugas leasing itu dengan cekatan meminta kunci mobil dari saku Panji. Panji mencoba mempertahankan, tapi ia tidak punya kekuatan hukum apa-apa. Kunci itu berpindah tangan. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak, ucap petugas itu lalu pergi menuju parkiran. Panji berdiri mematung di lobi kantor dengan kardus di tangan, disaksikan oleh mantan rekan kerjanya, satpam, resepsionis, dan Lani. Ia benar-benar telanjang. Tidak ada jabatan, tidak ada mobil, tidak ada uang. Lani menatap Panji dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kaget, tapi lebih dominan rasa ilfeel. Lan? Panggil Panji lirih, berharap setidaknya wanita yang ia cintai, itu memberinya semangat. Mas lagi ada musibah. Mas dipecat. Kita harus hemat dulu ya. Lani mundur selangkah, seolah Panji adalah penyakit menular. Ia tertawa sinis, tawa yang menyakitkan. Hemat? Mas, aku mau sama kamu karena kamu janjiin hidup enak. Kalau kamu jadi pengangguran miskin yang dikejar utang gini, ngapain aku bertahan? Tapi Lan, kita kan saling cinta. Cinta itu butuh makan. Mas, sadar diri dong, potong Lani ketus. Ia membetulkan tas tangannya, lalu berbalik badan memunggungi Panji. Jangan hubungi aku dulu sampai kamu punya duit lagi. Aku sibuk. Lani berjalan cepat keluar gedung, langsung masuk ke dalam taksi yang baru saja menurunkan penumpang, meninggalkan Panji sendirian di tengah lobi yang dingin. Panji menatap pintu kaca yang tertutup otomatis itu. Lututnya lemas. Ia jatuh terduduk di lantai marmer yang keras. Bayangan wajah Arum kembali melintas. Dulu, saat Panji sakit atau ada masalah kantor, Arum selalu ada, memijat kepalanya, membuatkan teh hangat, dan berkata, semua akan baik-baik saja, Mas. Arum tidak pernah pergi meski Panji sedang susah. Tapi Arum yang itu sudah mati, dibunuh oleh keserakahan Panji sendiri. Kini, yang tersisa hanyalah Panji, si pengangguran banyak utang, dan Busanah yang menunggunya di motel kumuh dengan perut lapar. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden jendela, apartemen tipe studio yang mungil itu. Cahayanya jatuh tepat di wajah Arum, membangunkannya dengan lembut. Tidak ada gorden sutra impor yang berat, atau lantai marmer dingin, seperti di rumah mewah yang dulu ia tempati bersama Panji. Di sini, di apartemen sederhana milik Mbak Rini, sahabat lamanya, yang ada hanyalah lantai vinil kayu yang hangat dan aroma kopi yang baru diseduh. Arum membuka mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidak merasakan dada yang sesak saat bangun tidur. Tidak ada teriakan Busanah yang meminta air panas di pagi buta. Tidak ada bentakan Panji yang memaki karena kaos kakinya hilang, padahal ada di laci. Keheningan pagi ini terasa begitu mahal dan mewah bagi Arum. Ratu dapur sudah bangun. Sapa Mbak Rini jenaka sambil membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan roti bakar. Rini adalah sahabat Arum sejak kuliah, satu-satunya orang yang tahu betapa kayanya Arum sebenarnya, dan betapa sabarnya Arum menghadapi keluarga suaminya selama ini. Gimana tidurmu, Rum? Kasurnya nggak sempuk kasur puluhan juta punya mantanmu, kan? Arum tersenyum, sebuah senyuman yang lepas dan ringan. Ia bangkit dan menerima cangkir teh itu. Jujur saja, Mbak, ini tidur ternyenyak aku selama bertahun-tahun. Ternyata kasur empuk nggak menjamin mimpi indah kalau tidurnya di sebelah orang yang nggak punya hati. Nah, itu baru Arum yang aku kenal, seru Rini sambil duduk di kursi rotan. Sekarang, hapus tuh muka sedih. Lihat tuh di meja kerja, laptop kamu kedap-kedip terus dari subuh. Notifikasi email masuk nggak berhenti. Arum beranjak ke meja kecil di sudut ruangan.
Ia membuka laptopnya dan tertegun. Puluhan email pesanan masuk memenuhi kotak masuknya. Sejak ia memutuskan untuk pergi dari Panji, Arum memang langsung menghubungi kembali klien-klien lamanya. Ia mengaktifkan kembali dapur warisan, bisnis catering premium resep leluhur keluarganya yang sempat ia vakumkan karena larangan Panji. Dulu, Panji selalu melarang Arum bekerja terlalu keras dengan alasan malu punya istri tukang masak. Padahal dari keuntungan catering inilah Arum diam-diam membayar cicilan kartu kredit Panji. Banyak banget pesanan untuk minggu depan. Mbak, mata Arum berbinar. Ada pesanan nasi tumpeng mini 200 porsi untuk acara syukuran di kementerian, terus ada pesanan hampers kue kering untuk perusahaan swasta. Ya jelaslah, Rum. Masakan kamu itu enak banget. Orang-orang itu kangen sama sentuhan tangan kamu. Selama ini kamu sibuk ngurusin mertua yang gak tahu terima kasih itu, sampai bakat emasmu karatan, omel Rini sambil mengunyah roti. Sekarang, saatnya kamu bersinar buat dirimu sendiri. Hari-hari berikutnya, Arum tenggelam dalam kesibukan yang menyenangkan. Ia tidak lagi bangun untuk melayani orang lain, tapi bangun untuk membangun kerajaannya sendiri. Dapurnya mengebul, bukan untuk membuatkan jamu pahit busanah, tapi meracik bumbu rendang dan opor ayam yang aromanya membuat tetangga apartemen menelan ludah. Penampilan Arum pun berubah drastis. Bukan karena ia melakukan perawatan mahal atau operasi plastik, tapi karena beban batin yang terangkat membuat aura kecantikannya terpancar kembali. Wajahnya yang dulu sering terlihat kusam dan lelah, kini terlihat segar dan merona. Lingkaran hitam di bawah matanya menghilang. Arum mulai mengenakan pakaian-pakaian lamanya yang berwarna cerah, memadukan gamis modern dengan jilbab yang stylish. Suatu sore, saat Arum sedang mengecek kualitas bahan makanan di pasar modern, ia berpapasan dengan salah satu teman arisan busanah, Ibu Dewi. "Loh? Jeng Arum?" sapa Ibu Dewi kaget, matanya memindai penampilan Arum dari atas ke bawah. "Wah, pangling saya. Kirain artis siapa. Kok makin cantik, makin segar. Habis perawatan di luar negeri ya sama busanah?" Arum tersenyum sopan, namun tegas. "Bukan perawatan, Bu Dewi. Cuma perawatan hati saja. Saya sudah tidak tinggal sama busanah dan Panji lagi. Kami sedang proses pisah." Ibu Dewi menutup mulutnya kaget. "Ya ampun, pantas saja. Kemarin saya lihat busanah di pinggir jalan sama Panji. Kelihatannya, maaf ya, kelihatannya memprihatinkan sekali. Bajunya lusuh, mukanya kusut. Saya kira saya salah lihat, ternyata benar nasib mereka berubah setelah Jeng Arum pergi." Mendengar kabar itu, hati Arum berdesir pelan. Bukan rasa senang melihat orang lain susah, tapi rasa lega karena keadilan Tuhan itu nyata. Ia tidak perlu mengotori tangannya untuk membalas dendam. Semesta bekerja dengan caranya sendiri. "Saya doakan yang terbaik saja buat mereka, Bu," jawab Arum singkat, enggan membahas masa lalu. "Mari Bu, saya harus belanja untuk pesanan catering besok." Arum melenggang pergi dengan langkah ringan. Ia masuk ke dalam mobil city car barunya, mobil yang ia beli tunai dari hasil kerja kerasnya sendiri minggu lalu, bukan hasil kredit yang membebani pikiran. Di dalam mobil, Arum menatap pantulan dirinya di kaca spion. Wanita di cermin itu tersenyum balik padanya. Wanita yang kuat, mandiri, dan bermartabat. Arum menyadari satu hal penting. Kebahagiaannya tidak bergantung pada status istri, melainkan pada rasa hormat terhadap diri sendiri. Ia menyalakan mesin mobil, menyetel lagu kesukaannya, dan melaju membelah jalanan Jakarta. Di luar sana, langit senja begitu indah berwarna keemasan, seolah menyambut kelahiran kembali seorang Arum yang baru. Arum yang tidak lagi menunduk, Arum yang kini berani menatap masa depan dengan kepala tegak. Hidupnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia adalah pemeran utamanya, bukan sekadar figuran di panggung sandiwara Panji. Udara panas dan lembab memenuhi kamar kontrakan petak yang sempit itu. Kipas angin tua yang berputar di sudut ruangan, seolah hanya memutar-mutar hawa panas, tanpa memberikan kesejukan sedikitpun. Dinding kamar yang catnya sudah mengelupas di sana-sini, menjadi saksi bisu kejatuhan keluarga yang dulu begitu sombong itu. Di atas kasur tipis yang digelar di lantai, busanah mengerang kesakitan. Sudah 2 hari badannya demam tinggi, dan penyakit rematiknya kambuh parah akibat tidur di lantai yang dingin setiap malam. "Aduh, sakit, kakiku sakit sekali."
Rintih Busanah dengan suara parau. Bibirnya kering pecah-pecah. Matanya mencari-cari sosok yang bisa membantunya. Panji sedang tidak ada di rumah. Pria itu pergi sejak pagi buta untuk mencari pekerjaan serabutan, entah menjadi ojek pangkalan atau kuli panggul di pasar, apapun yang bisa menghasilkan uang untuk makan hari ini. Yang ada di ruangan itu hanya Lani. Wanita muda itu duduk di dekat pintu yang terbuka sedikit agar angin masuk. Lani sedang sibuk memoles kuteks merah menyala di kuku-kuku jarinya. Wajahnya terlihat bosan dan muak. Pakaiannya minim, kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Lani, panggil Busanah lemah. Lani, tolong ibu, ambilkan air minum. Kerongkongan ibu kering sekali. Lani tidak bergeming. Ia masih asyik meniup-niup kukunya yang basah. Lani, dengar ibu tidak? Suara Busanah sedikit meninggi, memaksakan sisa tenaganya. Menantu macam apa kamu? Mertua sakit bukannya dirawat, malah sibuk dandan. Mendengar bentakan itu, Lani membanting botol kuteksnya ke lantai. Botol kaca kecil itu pecah, isinya yang merah tumpah seperti darah di atas ubin kusam. Heh, tua bangka. Lani berdiri, berkacak pinggang sambil menunjuk wajah Busanah dengan jari telunjuknya yang baru dipoles. Sadar diri dong, Bu. Siapa yang menantu ibu? Saya sama Panji itu cuma nikah siri. Enggak ada hukum yang mewajibkan saya ngurusin nenek-nenek rewel kayak ibu. Busanah terbelalak. Jantungnya berdegup kencang karena kaget. Kak kamu, kasar sekali bicaranya. Dulu kamu manis, kamu pijit kaki ibu, kamu bilang sayang sama ibu. Lani tertawa keras, tawa yang terdengar mengerikan di telinga Busanah. Dulu itu karena ibu punya duit, karena anak ibu punya mobil mewah dan kartu kredit. Saya manis karena ada gulanya. Sekarang, kalian itu cuma sampah. Udah miskin, banyak utang, penyakit lagi. Bikin susah hidup saya aja. Lani. Suara bentakan Panji terdengar dari ambang pintu. Panji baru saja pulang dengan wajah kusam dan baju basah oleh keringat. Di tangannya ada bungkusan nasi bungkus yang isinya hanya nasi dan tempe orek. Ia menatap Lani dengan tatapan tak percaya. Jaga mulut kamu, Lan. Itu ibu saya. Panji melangkah masuk, meletakkan nasi bungkus di meja reot. Lani menoleh ke arah Panji dengan tatapan meremehkan. Ia memindai penampilan Panji yang dekil, jauh dari sosok manajer necis yang dulu ia gila-gilai. Akhirnya pulang juga si pecundang. Bawa duit berapa kamu hari ini? Cukup buat beli skincare aku yang habis? Panji mengepalkan tangannya. Aku cuma dapat 50.000 hari ini. Cukup buat makan kita bertiga. Kamu harusnya bersyukur aku masih usaha. Jangan malah menghina ibu. 50.000. Lani mendengus jijik. Buat beli bensin mobil jemputan aku aja nggak cukup. Mobil jemputan? Panji mengerutkan kening. Belum sempat Panji bertanya lebih lanjut, terdengar suara klakson mobil dari depan gang kontrakan. Mobil sedan mengkilap berhenti di sana. Lani tersenyum lebar, senyum yang sudah lama tidak Panji lihat. Dengan cepat, Lani menyambar koper besarnya yang ternyata sudah ia siapkan di pojok ruangan sejak tadi. Lan, kamu mau kemana? Panji panik, mencoba menahan lengan Lani. Lani menepis tangan Panji kasar. Jangan sentuh aku pakai tangan kotor kamu. Aku mau pergi, Mas. Aku udah muak hidup melarat di lubang tikus ini. Panas, bau, makan tempe tiap hari. Sorry ya, level aku bukan di sini. Tapi kita kan saling cinta. Lan, kamu bilang mau nemenin aku susah senang. Panji memelas, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur. Lani menatap Panji lekat-lekat, lalu mendekatkan wajahnya. Dengerin baik-baik ya, Mas. Cinta itu omong kosong kalau perut lapar. Lagian, aku udah nemu pengganti kamu. Duda kaya, pengusaha tambang. Dia bisa kasih aku berlian, bukan janji manis kayak kamu. Mobil di depan itu jemputan aku. Lani, jangan pergi, ibu sakit. Busanah mencoba bangun, merangkak di lantai hendak menahan kaki Lani. Lani mundur selangkah, menendang pelan tangan Busanah agar menjauh dari sepatu hak tingginya. Duh, jangan pegang-pegang.
Nanti sepatu mahal gue kotor kena kuman penyakit lo. Lani. Panji berteriak marah melihat ibunya diperlakukan seperti binatang. Ia hendak menampar Lani, tapi ia kalah cepat. Dua orang pria berbadan besar, bodyguard dari pria kaya baru Lani, muncul di pintu, menatap Panji dengan tatapan mengancam. Panji ciut seketika. Udah deh, Mas. Terima nasib aja, ucap Lani sambil mengibaskan rambut panjangnya. Kalian berdua itu emang pantesnya hidup kayak gini. Dulu kalian buang Arum yang tulus demi aku yang cuma mau duit. Sekarang aku buang kalian karena duitnya habis. Adil kan? Hukum karma, sayang. Lani tertawa kecil, lalu berbalik badan dan melenggang pergi keluar dari kontrakan itu. Suara roda kopernya yang beradu dengan jalanan berbatu terdengar menyakitkan. Panji hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, melihat wanita yang demi dirinya ia rela menghancurkan rumah tangganya sendiri, kini masuk ke dalam mobil mewah milik pria lain tanpa menoleh sedikitpun. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu yang beterbangan ke wajah Panji. Di dalam kamar, Busanah menangis histeris. Ia memukuli dadanya yang sesak. Arum, Arum, maafkan ibu, nak, ibu salah pilih. Ibu buang berlian demi bangkai. Panji berbalik, menatap ibunya yang tergeletak tak berdaya di lantai kotor. Nasi bungkus di meja sudah dingin. Harapan hidupnya pun ikut dingin. Kata-kata Lani terngiang-ngiang di kepalanya seperti rekaman rusak. Habis manis sepah dibuang. Kini, ia dan ibunya benar-benar menjadi sepah yang tidak berharga. Malam itu menjadi malam yang paling sunyi dan menyiksa di dalam kontrakan petak yang pengap itu. Kepergian Lani yang begitu mendadak dan kejam meninggalkan luka menganga yang tidak bisa diobati dengan kata-kata. Namun, luka batin itu kalah perih dibandingkan rasa lapar yang melilit perut. Nasi bungkus yang sudah dingin di atas meja menjadi satu-satunya penyambung nyawa bagi Panji dan Busanah malam itu. Mereka makan dalam diam, ditemani suara jangkrik dan tetesan air keran yang bocor di kamar mandi. Hari-hari berikutnya, kehidupan Panji dan Busanah berputar 180 derajat menjadi neraka dunia yang nyata. Panji, yang seumur hidupnya tidak pernah memegang pekerjaan kasar, kini terpaksa membuang jauh-jauh gengsinya. Pagi-pagi buta, ia sudah harus berada di pasar induk, berebut pekerjaan menjadi kuli panggul sayur. Kulitnya yang dulu terawat kini terbakar matahari dan mengelupas. Tangannya yang biasa memegang pulpen mahal, kini kapalan dan penuh luka gores akibat memanggul keranjang kol dan cabai yang beratnya puluhan kilo. Setiap kali Panji pulang ke kontrakan dengan tubuh remuk redam dan uang receh yang tak seberapa, ia disambut oleh pemandangan yang semakin mengiris hati. Busanah semakin kurus dan tidak terawat. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi, kini acak-acakan dan memutih semua. Baju dasternya lusuh dan berbau apek, karena Panji tidak becus mencuci pakaian dengan bersih. Panji, kaki ibu kaku lagi, tolong pijat sebentar. Pinta Busanah lirih saat Panji baru saja meletakkan badannya di lantai. Panji menghela napas panjang, menahan emosi. Ia sendiri lelah luar biasa, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia memijat kaki ibunya. Namun, pijatannya kasar dan tidak bertenaga. Aduh, sakit, Ji. Kamu mijat apa nyubit sih? Keluh Busanah, air matanya menetes lagi. Kalau Arum pijatannya enak. Dia tahu urat mana yang sakit. Dia selalu pakai minyak hangat yang baunya enak. Ibu kangen Arum, Ji. Ibu kangen Arum. Mendengar nama Arum disebut, dada Panji sesak. Bukan hanya Busanah yang merindukan Arum. Dalam diam, Panji pun merasakannya. Ia rindu rumah yang bersih, baju yang wangi, makanan yang selalu tersedia di meja, dan senyum tulus yang menyambutnya pulang kerja. Ia baru sadar, selama ini Arum adalah tiang penyangga hidupnya yang kokoh. Saat tiang itu pergi, atap kehidupannya runtuh menimpa kepalanya sendiri. Sudahlah, Bu. Jangan sebut nama dia terus. Arum sudah bahagia, dia nggak akan mau lihat kita lagi. Jawab Panji ketus, berusaha menutupi penyesalannya sendiri. Ini salah kita, Ji. Busanah terisak. Kita yang bodoh. Kita buang emas demi plastik. Sekarang plastiknya terbang ke bawah angin, kita cuma bisa gigit jari. Kata-kata ibunya itu menampar kesadaran Panji. Semakin hari, kondisi Busanah semakin memburuk.
Obat-obatan warung yang dibeli Panji tidak mempan meredakan sakit orang tua itu. Makanan seadanya membuat gizi Busanah buruk. Panji sadar, jika terus begini, ibunya bisa meninggal dalam kesengsaraan. Ego Panji akhirnya runtuh oleh keadaan. Rasa lapar dan penderitaan memaksanya menelan ludah sendiri. Aku harus cari Arum, gumam Panji suatu sore, setelah melihat Busanah muntah-muntah karena masuk angin parah. Cuma Arum yang bisa tolong kita. Arum orangnya lembut, dia pasti nggak tega lihat ibu kayak gini. Kalau aku sujud di kakinya, mungkin dia mau terima kita lagi. Berbekal tekad itu, keesokan harinya Panji tidak pergi ke pasar. Ia pergi ke warnet, menggunakan sisa uang makannya untuk mencari jejak Arum di internet. Ia mengetik nama catering warisan keluarga Arum yang dulu pernah ia remehkan. Hati Panji mencelos saat melihat hasil pencarian di layar komputer. Dapur warisan Arum, catering premium langganan pejabat dan artis. Berita-berita online memuat foto Arum. Di foto itu, Arum terlihat sangat cantik dan berwibawa, mengenakan blazer batik yang elegan, sedang bersalaman dengan seorang menteri dalam sebuah acara peresmian gedung. Ada juga foto Arum sedang tersenyum lebar di depan sebuah ruko besar 3 lantai yang menjadi kantor pusat barunya. Panji mencatat alamat ruko itu dengan tangan gemetar. Lokasinya ada di kawasan bisnis yang elit, jauh dari kontrakan kumuh tempat ia tinggal sekarang. Siang itu juga, Panji nekat pergi ke alamat tersebut. Ia membawa Busanah dengan kursi roda bekas yang ia pinjam dari tetangga kontrakan yang baik hati. Ia berpikir, melihat kondisi Busanah yang menyedihkan akan menjadi senjata ampuh untuk meluluhkan hati Arum. Sesampainya di seberang ruko, dapur warisan, Panji dan Busanah ternganga. Tempat itu sangat sibuk. Beberapa mobil box berlogo catering Arum keluar masuk mengangkut pesanan. Para karyawan berseragam rapi terlihat sibuk namun ceria. Tak lama kemudian, sebuah mobil city car putih berhenti tepat di depan pintu masuk utama. Seorang satpam dengan sigap membukakan pintu mobil. Keluarlah sosok wanita yang sangat mereka kenal, namun terasa begitu asing. Itu Arum. Tapi bukan Arum yang kucel dan pendiam. Arum yang ini berjalan tegak, memegang tablet, memberi instruksi kepada asistennya dengan tegas namun tetap tersenyum ramah. Ia terlihat bersinar, dikelilingi aura kesuksesan yang nyata. Busanah yang melihat dari kejauhan menutup mulutnya, menahan tangis. Itu Arum. Ji, itu menantu ibu? Cantik sekali dia. Ya Allah, apa yang sudah ibu lakukan? Panji merasa dirinya mengecil menjadi butiran debu. Melihat Arum yang begitu sukses tanpanya, ia merasa malu sekaligus tertampar. Dulu ia yang merasa sebagai raja dan menganggap Arum parasit. Ternyata, dialah parasitnya. Tanpa Panji, Arum terbang tinggi bagai raja wali. Sementara tanpa Arum, Panji hanyalah cacing tanah yang kepanasan. Namun, desakan kebutuhan hidup membuat Panji membuang rasa malunya. Ia harus mencoba. Ia mendorong kursi roda ibunya menyeberang jalan, mendekati pintu kaca kantor Arum. Arum, panggil Panji dengan suara serak. Arum yang hendak masuk ke dalam kantor, menghentikan langkahnya. Ia menoleh perlahan. Matanya menyipit melihat 2 sosok lusuh di depannya. Seorang pria kurus kering dengan pakaian dekil, dan seorang wanita tua di kursi roda yang tampak menyedihkan. Butuh beberapa detik bagi Arum untuk mengenali mereka. Wajah Arum tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga kebencian. Hanya ada tatapan datar, seperti melihat orang asing yang nyasar. Mas Panji? Ibu? Ucap Arum pelan, suaranya tenang namun dingin. Rum. Panji langsung bersimpuh di kaki Arum, tidak peduli disaksikan oleh karyawan-karyawan Arum. Tolong kami, Rum. Kami salah. Kami dosa besar sama kamu. Lihat ibu, Rum. Ibu sakit parah. Ibu butuh kamu. Kami nggak punya apa-apa lagi. Lani bawa kabur semuanya. Tolong, terima kami kembali. Aku janji bakal jadi suami yang baik. Aku bakal nurut sama kamu seumur hidup. Busanah ikut menangis, mengulurkan tangannya yang gemetar hendak menyentuh ujung gamis Arum. Arum, anakku, maafkan ibu, nak. Ibu hilaf. Ibu kualat. Tolong jangan biarkan ibu mati di jalanan. Suasana di depan ruko itu hening seketika.
Para karyawan berbisik-bisik melihat pemandangan dramatis itu. Arum mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Busanah. Ia menatap mantan suami dan mertuanya itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa iba di matanya, tapi itu bukan rasa cinta. Itu adalah rasa iba yang kita rasakan saat melihat pengemis di lampu merah. Mas Panji, panggil Arum tegas. Ia tidak memintanya berdiri. Berdirilah. Jangan permalukan dirimu sendiri lebih dalam lagi. Arum memberi kode pada salah satu stafnya. Mbak Tini, tolong ambilkan 2 nasi kotak yang untuk jatah makan siang VIP dan amplop tali dari laci saya. Staf itu berlari masuk dan kembali dengan cepat membawa bungkusan makanan dan sebuah amplop tebal. Arum menerima barang-barang itu, lalu menyodorkannya ke tangan Panji yang masih berlutut. Ini ada makanan, makanlah. Kalian pasti lapar, ucap Arum lembut, namun ketegasan di matanya tidak goyah. Dan di dalam amplop ini, ada uang tunai. Jumlahnya cukup untuk kalian menyewa tempat tinggal yang layak dan modal usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Mata Panji berbinar. Harapan muncul di hatinya. Kamu memaafkan kami. Rum, kita bisa kumpul lagi di rumah. Arum menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Senyum yang menyakitkan bagi Panji. Saya sudah memaafkan kalian sejak lama, Mas. Dendam hanya akan menghambat rezeki saya, jawab Arum bijak. Tapi, untuk kembali, maaf. Pintu itu sudah tertutup rapat dan kuncinya sudah saya buang ke laut. Saya bukan Arum yang dulu. Saya bukan tempat singgah yang bisa kalian datangi saat kalian susah dan kalian tinggalkan saat kalian senang. Rum. Ambil uang ini, Mas. Gunakan sebaik-baiknya. Anggap ini sedekah terakhir dari saya untuk orang yang pernah menjadi bagian masa lalu saya. Setelah ini, tolong jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Hiduplah dengan kaki kalian sendiri, seperti saya hidup dengan kaki saya sendiri sekarang. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Arum membalikkan badan. Ia melangkah masuk ke dalam kantornya yang sejuk, meninggalkan Panji dan Busanah yang terpaku di trotoar panas dengan nasi kotak dan amplop di tangan. Pintu kaca tertutup otomatis, memisahkan 2 dunia yang kini berbeda kasta. Panji menatap pintu itu dengan pandangan kosong. Ia sadar, penyesalannya sudah terlambat. Sangat terlambat. Arum bukan lagi miliknya. Arum adalah bintang yang terlalu tinggi untuk ia gapai kembali. Uang di dalam amplop tebal pemberian Arum itu tergeletak di atas meja kayu kusam. Jumlahnya memang cukup banyak. Cukup untuk menyewa kontrakan yang sedikit lebih layak daripada peta kumuh sebelumnya, membeli kasur busa yang lebih tebal, dan makan layak untuk sebulan ke depan. Namun, bagi Panji, setiap lembar uang itu terasa panas menyengat kulit. Itu bukan uang hasil keringatnya, melainkan uang sedekah dari wanita yang dulu ia sia-siakan. Uang yang menjadi bukti nyata betapa rendahnya harga dirinya kini. Mereka sudah pindah ke kontrakan baru di pinggiran kota, tempat yang lebih bersih dengan kamar mandi di dalam. Tapi, suasana di dalamnya tak kalah suram dari kuburan. Busanah duduk termenung di atas kursi roda bekas yang dibeli Panji di Pasar Loak. Tatapan matanya kosong menatap dinding. Makanan enak yang dibelikan Panji dari rumah makan Padang, makanan yang dulu sangat ia sukai, tak disentuhnya sama sekali hingga basi dan dikerubuti semut. Bu, makan dulu. Ini rendang kesukaan ibu, bujuk Panji lembut, mencoba menyuapkan nasi. Busanah menepis sendok itu pelan. Rasanya hambar. Nggak kayak masakan Arum. Rendang buatan Arum dagingnya empuk. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Ibu kangen masakan Arum? Panji meletakkan piring itu dengan kasar. Dadanya sesak. Lagi-lagi nama Arum. Sejak pertemuan singkat di depan kantor Arum tempo hari, kondisi psikologis Busanah makin memburuk. Fisiknya mungkin sedikit membaik karena sudah tidak tidur di lantai dingin, tapi jiwanya rapuh. Penyesalan itu menggerogoti kesehatan Busanah dari dalam. Arum sudah nggak ada buat kita, Bu. Lupakan dia, ucap Panji dengan nada frustrasi. Kita harus hidup pakai uang ini. Panji akan coba buka usaha kecil-kecilan. Jualan pulsa atau apa kek. Kamu bodoh, Panji. Gumam Busanah tiba-tiba. Matanya berkaca-kaca menatap putranya. Ibu juga bodoh. Kita punya berlian di rumah, tapi kita malah sibuk mungut kerikil di jalanan.
Lihat sekarang, kerikilnya nusuk kaki kita sampai berdarah. Berliannya malah bersinar di tangan orang lain. Panji terdiam. Kata-kata ibunya menohok tepat di jantung. Ia teringat wajah Arum saat memberikan amplop itu. Wajah yang tenang, cantik, dan berwibawa. Tidak ada lagi Arum yang kucel dengan daster bau bawang. Arum yang sekarang adalah wanita karir yang disegani. Dan yang paling menyakitkan bagi Panji adalah tatapan Arum. Tatapan itu bukan benci, tapi kasihan. Rasa kasihan yang diberikan majikan kepada pengemis. Itu lebih menyakitkan daripada ditampar 1000 kali. Malam harinya, hujan turun deras mengguyur atap seng kontrakan. Suara gemuruh petir seolah mewakili gemuruh di hati Panji. Ia tidak bisa tidur. Bayangan masa lalu berputar di kepalanya seperti film rusak. Ia ingat saat Arum begadang menjahit kancing ke meja kerjanya yang copot. Ia ingat saat Arum memijat kaki Busanah tanpa diminta, meski seharian lelah mengurus rumah. Ia ingat saat Arum tersenyum menyambutnya pulang, meski Panji sering pulang larut dengan bau parfum wanita lain. "Kenapa aku baru sadar sekarang?" bisik Panji dalam gelap. Air mata penyesalan menetes di bantalnya yang apek. Kenapa setelah hilang, baru terasa berharganya? Keesokan harinya, seorang kurir pos datang mengetuk pintu kontrakan. "Pak Panji, ada surat tercatat dari Pengadilan Agama," kata kurir itu sambil menyodorkan amplop coklat berlogo resmi. Jantung Panji berhenti berdetak sesaat. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani tanda terima dan membuka amplop itu. Surat panggilan sidang cerai. Jadwal sidang perdana adalah minggu depan. Agendanya, mediasi. Lutut Panji lemas. Kertas itu jatuh ke lantai. Ini adalah lonceng kematian bagi rumah tangganya yang sudah sekarat. Selama ini, meski Arum sudah mengusirnya, dalam hati kecil Panji masih ada setitik harapan delusional bahwa Arum hanya memberi pelajaran dan suatu saat akan memintanya kembali. Tapi surat ini adalah bukti bahwa Arum serius. Arum benar-benar ingin membuangnya secara hukum dan agama. Busanah yang melihat surat itu langsung histeris. Ia menangis meraung-raung, memukuli kakinya sendiri yang lumpuh. "Jangan cerai, Panji. Jangan. Ibu nggak mau kehilangan Arum. Kamu harus bujuk dia. Kamu harus sujud lagi di kakinya sampai dia luluh," teriak Busanah panik. "Bilang sama dia, ibu janji bakal jadi mertua yang baik. Ibu bakal pijitin Arum, ibu bakal masakin Arum. Asal dia mau balik." Panji memeluk ibunya erat-erat, ikut menangis. "Ibu, Arum sudah nggak butuh kita. Dia sudah bahagia, Bu." "Enggak. Pokoknya ibu mau ikut ke pengadilan," paksa Busanah dengan mata melotot liar. "Ibu mau ngomong sama hakim. Ibu mau ngomong sama Arum. Kalau perlu ibu mati di depan Arum biar dia kasihan." Melihat kenekatan ibunya, Panji merasakan kepedihan yang luar biasa. Penyesalan ini datang terlambat, sangat terlambat. Dulu, mereka memiliki segalanya. Cinta, perhatian, dan ketulusan Arum, tapi mereka injak-injak. Sekarang, saat mereka mengemis memintanya kembali, pintu hati Arum sudah terkunci rapat. Hari-hari menuju sidang perceraian itu terasa sangat lambat dan menyiksa. Panji menghabiskan waktunya melamun, memikirkan strategi apa yang bisa ia pakai di ruang mediasi nanti. Apakah air mata? Apakah janji manis? Atau membawa ibunya sebagai tameng terakhir? Namun, jauh di lubuk hatinya, Panji tahu. Tidak ada strategi yang bisa memutar balik waktu. Nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itu kini sudah basi tak termakan. Ia menatap cermin retak di dinding kamar mandi. Wajah di cermin itu bukan lagi wajah lelaki tampan dan sukses. Itu adalah wajah lelaki pecundang yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. "Ini kesempatan terakhir," batin Panji sambil mengepalkan tangan. "Di ruang sidang nanti, aku akan pertaruhkan sisa harga diriku. Bukan untuk menang, tapi setidaknya untuk meminta maaf dengan benar sebelum semuanya berakhir selamanya." Panji mengusap wajahnya kasar. Di luar, matahari bersinar terik, tapi bagi Panji, dunianya sudah gelap gulita. Hukuman atas kesombongannya ternyata bukan kemiskinan harta, melainkan kemiskinan jiwa yang menyadari bahwa ia telah membuang malaikat pelindungnya sendiri.
Lorong gedung pengadilan agama pagi itu terasa begitu panjang dan mencekam bagi Panji. Langkah kakinya berat saat mendorong kursi roda Busanah menuju ruang tunggu sidang mediasi. Orang-orang di sekitar mereka, pasangan suami istri yang juga hendak bercerai, memandang dengan tatapan beragam, namun Panji tidak peduli. Fokusnya hanya satu, mempersiapkan kata-kata paling menyentuh hati untuk meluluhkan Arum. Busanah yang duduk di kursi roda tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajahnya pucat, keriputnya semakin dalam, dan tangannya gemetar memegang sapu tangan kumal. Sejak menerima surat panggilan sidang, Busanah tidak berhenti merapal doa, berharap keajaiban akan terjadi dan Arum akan kembali menjadi menantu penurut yang bisa ia suruh-suruh lagi. Ingat pesan ibu, Ji, bisik Busanah parau saat mereka duduk di bangku tunggu. Nanti kalau ketemu Arum, kamu langsung minta maaf. Jangan gengsi. Bilang kalau ibu sakit keras. Bilang kalau ibu bisa mati kalau nggak ada Arum. Panji mengangguk lemah. Iya, Bu. Panji tahu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Irama langkahnya tegas dan percaya diri, berbeda dengan langkah orang-orang yang ragu atau sedih di tempat ini. Panji menoleh, dan napasnya tercekat. Arum datang didampingi Pak Dharma, pengacara senior keluarga. Penampilan Arum hari itu sungguh memukau meski sederhana. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru laut yang lembut dengan jilbab senada. Wajahnya bersih, bersinar, dan tenang. Tidak ada mata sembab atau wajah kusut seperti wanita yang akan dicerai pada umumnya. Arum terlihat seperti wanita yang siap memenangkan tender proyek besar, bukan wanita yang akan mengakhiri rumah tangga. Saat mata mereka bertemu, Panji merasakan jurang pemisah yang begitu lebar. Arum hanya mengangguk sopan sekilas, tanpa senyum, lalu duduk di bangku seberang bersama pengacaranya, menjaga jarak aman. Arum. Panggil Busanah lirih, hendak menggerakkan kursi rodanya mendekat. Namun Pak Dharma dengan halus mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tetap di tempat. Mohon maaf, Busanah. Klien saya sedang mempersiapkan mental untuk mediasi. Sebaiknya kita bicara di dalam ruangan nanti. Pintu ruang mediasi terbuka. Seorang mediator mempersilakan kedua belah pihak masuk. Di dalam ruangan ber-AC itu, suasana terasa semakin dingin. Mediator memulai sesi dengan kalimat standar tentang pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Panji tidak sabar menunggu gilirannya bicara. Begitu mediator memberinya kesempatan, Panji langsung melancarkan serangan, "Iba-nya. Pak Hakim, Bu Arum. Saya akui saya salah besar." Suara Panji bergetar, ia sengaja mendramatisir nada bicaranya. Ia bangkit dari kursi, lalu tiba-tiba bersimpuh di lantai, tepat di hadapan Arum. "Rum, lihat aku. Lihat suamimu ini. Aku sudah hancur. Rum, aku sudah kena karma. Aku dipecat, dimiskinkan, dihina orang. Aku terima itu semua sebagai hukuman. Tapi tolong jangan ceraikan aku. Kasihan ibu, Rum." Panji menoleh ke arah Busanah. Wanita tua itu langsung menangis terseduh-seduh sesuai skenario, meski air mata itu memang tulus karena penderitaan. "Arum, nak." Ratap Busanah. "Ibu sakit, nak. Kaki ibu nggak bisa jalan. Tiap malam ibu kesakitan, nggak ada yang mijitin. Makan ibu nggak enak kalau bukan masakan kamu. Si Lani itu setan, dia nelantarin ibu. Cuma kamu menantu ibu yang baik. Tolong, nak, kembalilah ke rumah. Ibu janji nggak akan galak lagi. Ibu bakal nurut sama kamu." Panji menyambar tangan Arum yang ada di atas meja, tapi Arum menariknya dengan cepat. "Rum, ibu butuh kamu. Apa kamu tega lihat orang tua yang dulu kamu rawat sekarang hidup menderita di kontrakan sempit? Apa hati nuranimu sudah mati?" Cecar Panji, mencoba memanipulasi rasa bersalah Arum. Ruangan hening sejenak. Hanya isak tangis Busanah yang terdengar. Arum menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menatap Panji yang masih berlutut, lalu beralih menatap Busanah. Tatapannya bukan tatapan benci, tapi tatapan lelah. "Mas Panji, Busanah," suara Arum terdengar tenang namun tegas, memecah keheningan. "Kalian bertanya apakah hati nurani saya sudah mati? Justru saya yang ingin bertanya,
kemana hati nurani kalian 5 tahun ini? Arum mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Saat saya demam tinggi tapi tetap dipaksa masak untuk arisan ibu, kemana hati nurani ibu? Saat saya keguguran anak pertama kita karena kelelahan bekerja demi membayar utang judimu, Mas, kemana hati nuranimu? Kalian malah bilang saya lemah dan manja. Panji terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia lupa dosa-dosa itu. Sekarang, saat kalian jatuh miskin dan sakit, kalian datang memohon atas nama kasihan. Maaf, Mas. Arum menegakkan duduknya kembali, merapikan blazernya. Saya sudah memaafkan kalian sebagai sesama manusia. Saya tidak dendam. Tapi untuk kembali menjadi istri dan menantu kalian, tidak akan pernah. Tapi Rum, kita bisa mulai dari nol. Setelah Panji putus asa. Tidak ada yang bisa dimulai dari abu yang sudah hangus. Mas, potong Arum cepat. Saya bukan tempat sampah yang bisa kalian pungut lagi setelah kalian buang demi plastik yang berkilau. Saat saya masih ada di genggaman, kalian remas saya sampai hancur. Sekarang saya sudah lepas dan terbang, jangan harap bisa menangkap saya lagi dengan air mata buaya. Arum menoleh ke arah mediator. Pak Hakim, keputusan saya bulat. Tidak ada rujuk. Saya ingin proses perceraian ini dipercepat. Saya sudah cukup membuang waktu 5 tahun untuk orang-orang yang tidak pernah menghargai keberadaan saya. Sekarang, saya ingin fokus pada hidup dan kebahagiaan saya sendiri. Bu Sanah meraung keras mendengar keputusan final itu. Arum jahat. Menantu durhaka. Tega kamu biarkan ibu mati sengsara. Sifat asli Bu Sanah keluar lagi karena panik. Arum hanya tersenyum tipis. Senyum getir yang penuh makna. Nah, itu dia, ucap Arum pelan sambil menunjuk Bu Sanah. Itulah alasan kenapa saya tidak akan pernah kembali. Sifat asli tidak akan pernah berubah hanya karena kemiskinan. Bu. Ibu hanya rindu, pelayan, ibu, bukan rindu Arum sebagai anak. Arum berdiri, mengangguk hormat pada mediator, lalu berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi pada Panji yang masih berlutut lemas dan Bu Sanah yang memaki-maki. Bagi Arum, hari itu di ruang mediasi bukan sekadar prosedur hukum. Itu adalah upacara pelepasan beban terakhir dari pundaknya. Ia melangkah keluar gedung pengadilan, merasakan sinar matahari yang hangat menerpa wajahnya. Langit biru cerah seolah tersenyum padanya, menyambut kebebasan yang sesungguhnya. Sidang putusan cerai hari itu berjalan sangat cepat. Ketukan palu hakim menggema di ruang sidang yang sepi, menandai berakhirnya ikatan suci yang selama 5 tahun ini Arum pertahankan dengan darah dan air mata. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, ucap hakim ketua dengan suara bariton yang tegas. Arum menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan seiring dengan jatuhnya palu ke meja hijau. Tok! Satu ketukan yang membebaskan. Satu ketukan yang memutus rantai penderitaannya. Tidak ada drama, tidak ada air mata histeris dari pihak Arum. Ia hanya menunduk sujud syukur sejenak, lalu menyalami pengacaranya, Pak Dharma, dengan senyum tipis. Selamat, Nak Arum. Kamu sudah merdeka, bisik Pak Dharma tulus. Di sisi lain ruang sidang, kursi tergugat kosong. Panji tidak datang. Setelah mediasi yang gagal minggu lalu dan menyadari bahwa Arum tidak akan pernah kembali, Panji tampaknya kehilangan sisa nyalinya untuk menghadapi kenyataan. Ia memilih bersembunyi dalam bayang-bayang kegagalannya. Arum melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang sangat ringan. Matahari Jakarta bersinar terik, namun bagi Arum, cahayanya terasa hangat dan menyejukkan. Ia berjalan menuju parkiran, di mana mobil City Car putih hasil keringatnya sendiri sudah menunggu. Saat ia membuka pintu mobil, Arum berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, menatap gedung pengadilan itu untuk terakhir kalinya. Gedung itu bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan gerbang menuju kehidupan barunya. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan memutar lagu favoritnya. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang. Sementara itu, di sebuah halte bus yang berdebu tak jauh dari kompleks pengadilan, sebuah pemandangan kontras terjadi. Panji duduk termenung di bangku halte yang catnya sudah mengelupas. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan tatapan matanya kosong. Di sampingnya, Bu Sanah duduk di kursi roda, kepalanya terkulai lemah.
Mereka baru saja diusir dari kontrakan karena uang pesangon terakhir dari Arum sudah habis digunakan untuk berobat busana yang tak kunjung sembuh, dan untuk biaya hidup sehari-hari yang tak terkelola dengan baik. Mereka sedang menunggu angkutan umum yang entah kapan datang, hendak menuju rumah kerabat jauh di kampung yang bersedia menampung mereka dengan syarat Panji mau bekerja di ladang. Saat itulah, mobil putih mengkilap melintas pelan di depan halte karena lampu merah. Kaca mobil itu sedikit terbuka, memperlihatkan sosok pengemudinya. Arum. Wajah Arum terlihat berseri-seri, tertawa lepas saat berbicara melalui handsfree di telinganya. Ia tampak begitu hidup, begitu bahagia, dan begitu mahal. Sinar matahari memantul di wajahnya, membuatnya seolah bersinar. Arum tidak menoleh ke arah halte. Ia menatap lurus ke depan, ke arah masa depannya yang cerah. Busanah yang melihat mobil itu melintas, gemetar hebat. Tangannya yang keriput terangkat lemah, menunjuk ke arah mobil. Arum. Itu Arum. Suara Busanah pecah menjadi tangisan pilu. Ibu yang salah. Ibu yang salah. Ibu buang berlian. Ibu buang berlian. Panji hanya diam membeku. Ia melihat mobil mantan istrinya menjauh, semakin kecil, hingga akhirnya hilang di tikungan jalan. Di detik itu, rasa penyesalan menghantam dada Panji lebih keras dari sebelumnya. Bukan rasa sakit karena kehilangan harta, tapi rasa sakit yang menusuk jiwa karena menyadari kebenaran yang mutlak. Arum bisa bahagia tanpa dirinya, tapi dirinya hancur lebur tanpa Arum. Panji menatap ibunya yang masih menangis meraung-raung di pinggir jalan, menjadi tontonan orang lewat. Ia sadar, inilah hukuman seumur hidupnya. Ia tidak dipenjara di balik jeruji besi, tapi ia dipenjara dalam sangkar penyesalan, merawat ibunya yang sakit-sakitan dalam kemiskinan, dihantui bayangan wanita sempurna yang pernah ia miliki namun ia sia-siakan. Lampu lalu lintas berubah hijau. Kendaraan-kendaraan menderu pergi. Arum terus melaju menyongsong hidup barunya, meninggalkan Panji dan Busanah yang tertinggal di pinggir jalan, meratapi nasib sebagai sepah yang telah dibuang, yang tak akan pernah lagi merasakan manisnya kehidupan. Pesan moral, sahabat Momo, dari kisah Arum dan Panji kita belajar satu hal penting. Hargai pasanganmu saat ia masih ada di sisimu. Kesetiaan dan ketulusan itu mahal harganya. Jangan sampai kamu menukar berlian dengan batu kali, karena saat kesabaran orang tulus habis, ia tidak akan marah, ia hanya akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Penyesalan selalu datang terlambat, dan seringkali, tidak ada kesempatan kedua. Terima kasih sudah menonton kisah Senyum Terakhir Arum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cerita Momo untuk kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.